Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam kepada teman-teman yang berada di wilayahnya masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saat ini, saya merupakan ASN P3K Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kali ini, saya akan berbagi contoh-contoh soal-soal untuk formasi penyuluh perikanan. Oh iya, kebetulan juga saya saat ini merupakan tutor dari Dolphin Brand formasi penyuluh perikanan. Semoga berdasarkan dari pengalaman pribadi saya ataupun file report dari teman-teman penyuluh yang lainnya bisa membantu teman-teman semua di sini sebagai pejuang P3K penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Perikanan. Oke, di sini merupakan contoh soal dari P3K Penyuluh Perikanan Part 1. Nah, ini merupakan kisi-kisi dari P3K Penyuluh Perikanan berdasarkan Menpan RB yang terbaru, yaitu tahun 2023 yang kemarin telah dilaksanakan. Jadi ada dua jenjang jabatan di penyuluh perikanan, yaitu penyuluh perikanan terampil dan penyuluh perikanan ahli pertama. Nah, untuk keduanya ini berdasarkan kisi-kisi, baik ketentuan umum maupun kemampuan khusus itu tidak ada bedanya, jadi sama. Jadi untuk teman-teman semua, baik asisten penyuluh perikanan yang terampil maupun ahli pertama, ini merupakan contoh-contoh soalnya, insya Allah sama semua gitu. Nah, ini merupakan contoh soal yang pertama. Pak Erwin merupakan penyuluh perikanan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, melakukan penilaian terhadap kelembagaan kelompok perikanan KUB Nelayan Jaya. Didapatkan pada indikator perencanaan mendapatkan nilai 80, kemampuan berorganisasi 88, aspek kelembagaan 70, kemampuan wirausaha 80, dan kemandirian 85. Termasuk ke dalam kelas apakah kelompok tersebut? Oke, teman-teman, saya beri waktu beberapa detik untuk menjawabnya. Silakan, teman-teman. Oke, next ya. Jawabannya adalah berdasarkan dari soal tersebut, jawabannya yaitu B, media. Jadi, kita totalkan terlebih dahulu berdasarkan 5 jenis kemampuan dari perencanaan, kemampuan berorganisasi, aspek kelembagaan, kewirausahaan, kemandirian. Jadi dapatkan nilai total yaitu 403. Nah, untuk kelompok ini itu mendapatkan 403 itu termasuk di kelompok media. 351 sampai 650. Jadi soal-soal yang berdasarkan informasi yang sekarang, soal-soal sekarang itu lebih cenderung berkembang. Enggak, ada beberapa soal yang masih textbook, namun mayoritas berkembang menjadi soal cerita dan perlu penalaran. Jadi teman-teman di sini perlunya memahami dan cepat menangkap maksud dari soal tersebut. Nomor 2, penyuluh perikanan menampilkan data 9 calon anggota kelompok sebagai berikut. Memiliki minat berkelompok, ada kesamaan tujuan, usaha yang dijalankan, pembenihan ikan lele dumbo, dan berdomisili tidak berjauhan. Sesuai Kepmen KP nomor 14 tahun 2012, jenis atau bentuk yang tepat adalah A. Unit pembenihan rakyat atau UPR, B. Kelompok perikanan Pokdakan, C. Kelompok pengolah dan pemasar Poklasar, D. Kelompok usaha bersama KUB, E. Kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaspa. Oke, silakan teman-teman menjawab. Saya beri waktu beberapa detik. Oke, ya, jawabannya adalah ya, berdasarkan Kepmen KP nomor 14 tahun 2012,
Bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan itu ada lima, yaitu KUB untuk nelayan, Pokdakan untuk pembudidaya ikan, Poklasar untuk pengolah dan pemasar, Pugar untuk petambak garam, dan pengawas itu Pokmaswas. Untuk karakteristik kelompok perikanan, yaitu untuk menjadi kelompok perikanan itu dibutuhkan jumlah orang, yaitu 10 sampai 25 orang. Itu merupakan termasuk dari kelompok perikanan. Dan diketahui dari soal nomor 2 ini hanya 9 anggota kelompok. Jadi belum bisa masuk ke dalam bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan. Jadi jawabannya masih A, Kak ya. Ini pembenihan rakyat. Oke, next. Soal nomor 3. Ya. Kak Bayu merupakan penyuluh perikanan Kabupaten Goa mengundang para pelaku utama atau pelaku usaha di wilayah kerjanya untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah terkait, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Goa. Diharapkan dengan pertemuan ini adanya pencerahan mengenai kebijakan serta adanya solusi dari permasalahan di bidang perikanan saat ini. Kondisi di atas termasuk ke dalam metode penyuluhan: A. Temu bicara, B. Temu lapang, C. Temu usaha, D. Rembuk, dan E. Kiprah. Oke, silakan teman-teman menganalisis dari soal tersebut. Saya beri waktu beberapa detik untuk menjawabnya. Ya, oke. Ya, jawaban teman-teman adalah ada yang benar ataupun ada yang salah. Kita masuk ke pembahasan. Ya, jawabannya yaitu temu bicara ya. Jadi keywordnya ini di temu bicara itu adanya pertemuan antara pelaku usaha ataupun pelaku utama dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan dalam pembangunan perikanan, seperti itu. Sementara kalau untuk temu usaha itu adanya pertemuan antara kelembagaan keuangan dengan pelaku usaha atau pelaku utama. Kemudian temu teknis itu pertemuan antara penyuluh, peneliti, aparat pemerintah untuk meningkatkan kompetensi penyuluh perikanan. Itu lebih cenderung ke penyuluhnya. Kemudian seminar, widewiswara, dan sebagainya itu ada di peraturan Permenkp nomor 30 tahun 2014. Silakan teman-teman nanti dipelajari. Oke, lanjut nomor 4. Pada Desa Aru, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone, Provinsi NTT, terdapat kelompok perikanan Pugar Garam Berjaya, dibentuk pada bulan Juli 2020 dan dikukuhkan pada September 2022. Pada kertas sertifikat ditandatangani oleh kepala desa setempat. Urutkan kode registrasi kelompok tersebut. Oke, silakan teman-teman. Saya beri waktu beberapa detik untuk menjawabnya. A, B, C, D, dan E. Ya, oke. Ada yang benar jawaban teman-teman? Ya. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu urutan-urutannya, yaitu yang pertama itu kelas kelompok. Nah, kelas kelompok ini termasuk kelas kelompok apa tuh? Nah, untuk ditandatangani oleh kepala desa itu termasuk kelas kelompok pemula. Nah, kelompok pemula itu ya 1 Kak ya kodenya. Kemudian untuk urutan kedua itu jenis usaha. Nah, jenis usahanya itu pugar. Nah, pugar itu termasuk pada kode nomor 4. Jadi kita pilih kode nomor 4. Selanjutnya, kode lokasi itu dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, itu disesuaikan saja. Ini saya ngasal aja nih Kak nomornya. Jadi misalnya kalau ada teman-teman dari NTT yang ngerasa ini salah, ya maaf Kak, ini dikarenakan ini saya tidak sempat mencari kodenya. Oke, selanjutnya ini kode untuk pembentukan. Pembentukannya pada bulan apa? Bulan Juli 2020 yaitu 07/2020 dan dikukuhkan pada September 2020.
yaitu 09/2020. Ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang A ya. 1.4.16.11.07.2020. Oke, next kita soal nomor 5. Nah, Bapak Adi merupakan pelaku utama yang bergerak di bidang perikanan tangkap. Namun di sela-selanya menjadi nelayan, Pak Adi sering melakukan kegiatan penyuluhan, berbagi informasi dan pengalaman kepada nelayan-nelayan yang lain. Disebut apakah Bapak Adi tersebut? A. Penyelidikan swadaya, swasta, PNS, bantu, dan asli. Oke, silakan teman-teman, saya beri waktu beberapa detik untuk menjawabnya. Oke, dan jawabannya adalah ya, yang A Kak ya, penyuluh perikanan swadaya, yaitu pelaku utama dan dengan sukarela melakukan kegiatan penyuluhan. Itu adanya di keputusan Beres BMKP nomor 33 tahun 2020. Dan untuk penyuluh perikanan swasta itu berasal dari dunia usaha, perikanan PNS itu berasal dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajibannya melakukan penyuluhan. Dan penyelidikan bantu itu berasal dari pemerintah juga dengan perjanjian waktu kerja. Dan penyuluh perikanan asli ini hanya mengecoh aja. Ya, oke, mungkin itu beberapa contoh soal dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk bisa lulus menjadi penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, terima kasih.